Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, selesai. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Sinta, Amai, baik, hadir semua ya. Nah, pada pelajaran hari ini ada yang tahu tidak kita akan membahas apa? Iya benar, kita akan membahas mengenai tunagrahita dan juga tunadaksa. Yang pertama tunagrahita terlebih dahulu. Apa sih tunagrahita itu? Tunagrahita adalah anak dengan gangguan intelektual atau anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun sosialnya. Nah, selanjutnya kelompok tingkat kecerdasan dari tunagrahita. Yang pertama adalah tunagrahita ringan, di mana anak memiliki IQ 70 sampai dengan 55. Dan yang kedua adalah tunagrahita sedang, di mana anak memiliki IQ sekitar 55 sampai dengan 40. Yang ketiga adalah tunagrahita berat, di mana anak memiliki IQ 40 sampai dengan 25. Dan yang terakhir adalah tunagrahita berat sekali, di mana anak memiliki IQ kurang dari 25. Nah, karakteristik apa aja sih pada masa perkembangan tunagrahita itu? Nah, yang pertama itu ada pada masa bayi, di mana anak tunagrahita kurang aktif, keterlambatan pada perkembangan fisik dan juga motoriknya. Yang kedua adalah masa kanak-kanak, di mana pada anak tunagrahita ringan atau lambat akan menunjukkan keapatisan dalam lingkungan atau mungkin cepat hiperaktif. Nah, yang ketiga adalah masa sekolah, di mana anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sering melanggar peraturan. Nah, yang keempat adalah masa puber, di mana anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam pergaulan remaja seusianya. Nah, sekarang hambatan yang dialami oleh anak tunagrahita. Yang pertama pada masa belajar, di mana anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memfokuskan perhatian mereka pada sebuah tugas. Terkadang anak tunagrahita melupakan informasi dengan sangat cepat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan yang selanjutnya adalah masalah penyesuaian diri, di mana disebabkan oleh hambatan kognitif mereka yang menyebabkan kesulitan dalam memahami norma sosial dan berperilaku sesuai norma sosial yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan bicara dan juga bahasa, di mana kecepatan anak tunagrahita dalam memperoleh kata jauh lebih rendah daripada anak normal lainnya. Juga bahasa anak tunagrahita bersifat konkret. Yang selanjutnya adalah masa kepribadian, di mana perilaku ganjil yang ditunjukkan oleh anak tunagrahita membuat mereka dijauhi dalam pergaulan. Penolakan yang diterima oleh anak tunagrahita sering membuat mereka berperilaku menyimpang sebagai akibat dari perasaan frustasi mereka. Jadi, kita sesama teman tidak boleh membeda-bedakan. Alangkah baiknya kita juga bisa berteman dengan anak-anak dengan keterbelakangan mental yang lainnya. Jadi, sesama manusia harus saling menghargai. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Yeah. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah tunadaksa. Ada yang tahu nggak apa arti dari tunadaksa itu? Ya, tunadaksa adalah
sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat dari tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, faktor apa aja sih yang menyebabkan tunadaksa? Itu ada 3. Yang pertama ada sebelum kelahiran, di mana terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, bisa karena faktor genetik atau kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua adalah saat lahir, di mana mengalami kendala saat melahirkan, kesulitan melahirkan karena posisi bayi yang susang atau bentuk panggul ibu yang terlalu kecil, mengalami pendarahan pada otak saat kelahiran ataupun kelahiran prematur. Dan yang terakhir adalah setelah kelahiran, di mana anak tunadaksa memiliki penyakit seperti meningitis, radang otak, influenza, atau penyakit-penyakit serius lainnya yang dapat berakibat fatal yang menyebabkan disfungsi otak. Selain itu mengalami benturan kepala itu juga dapat menyebabkan anak menjadi tunadaksa. Nah, ada beberapa klasifikasi anak tunadaksa. Yang pertama adalah tunadaksa ortopedi, tunadaksa syaraf, kaki seperti tongkat, tangan seperti tongkat, gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka, dan juga sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Nah, yang terakhir ini, karakteristik dari tunadaksa. Yang pertama adalah karakteristik kognitif, di mana terdapat beberapa aspek, yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, ekulibrasi, atau kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Yang kedua adalah karakteristik kepribadian, di mana terhambatnya akibat aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang ketiga adalah karakteristik fisik, di mana potensi yang harus dikembangkan tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Yang keempat adalah karakteristik intelijensi, di mana untuk mengetahui tingkat intelijensi ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes yang ada. Yang terakhir adalah karakteristik bahasa atau berbicara, di mana pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Nah, apakah ada pertanyaan untuk materi tunadaksa dan juga tunagrahita? Jika tidak ada, buka halaman 35, itu dijadikan tugas rumah. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.